Tempat di mana para gembala menerima kabar baik dari malaikat tentang kelahiran Yesus Kristus. Ribu tahun yang lalu, ya, waktu malaikat Tuhan menampakkan diri kepada mereka. Kalau kita melihat di sini, coba lihat ya Bapak Ibu. Ya, di sini ini semua, di belakang semua pohon-pohon ini semua daerah apa? Padang. Dan kita sekarang berada persis ya Bapak Ibu di perbatasan yang memisah antara dua daerah. Ya, perbatasan yang memisah antara dua daerah. Gunung Judea, ya, dan padang gurun Judea. Dan coba lihat di bawah di sana itu padang gurun. Ya, jadi di sini itu tempat biasa. Bapak Ibu, kalau kita sekarang ya turun ke bawah dan melihat di bawah di lembah, ada banyak gembala-gembala bersama domba-domba. Mozaiknya, batu-batu itu semua reruntuhan asli dari gereja abad keempat Masihi. Berarti 1700 tahun yang lalu. Ya, itu asli Bapak Ibu. Tapi kita mau sebelum ya kita melihat ya dan gereja yang baru yang di atas, kita mau masuk goa sebelum grup-grup lain datang. Kita mau masuk gereja, bukan gereja, goa asli di mana gembala-gembala tinggal dan kita ibadah di sana sebentar. Ayo Bapak Ibu, mari kita masuk. Kita turun ya pelan-pelan, awas tangga ya. Ya, kita bisa duduk sini ya. Mari kita duduk sebentar. Bapak Ibu lihat batu-batu. Batu itu sebiasanya batu kapur putih. Itu gua asli ya Bapak Ibu, itu gua yang tidak dibikin oleh manusia, tetapi itu gua yang sudah ada. Ya. Jadi orangnya langsung zaman dulu 2000 tahun yang lalu, kalau Bapak Ibu manusia atau orang langsung menemukan gua, langsung guanya dipakai. Langsung itu dipakai sebagai tempat apa? Gandang domba, seperti mungkin toko, tempat di mana ruang ya, Bapak Ibu mungkin bakalan jadi langsung dipakai di mana mereka tinggal, bisa dipakai seperti ya tempat tinggal. Jadi langsung mereka orangnya zaman dulu tinggal di dalam goa, ada gandang domba, ada itu semua. Yesus Kristus dilahirkan di goa yang dipakai pada waktu itu sebagai gandang domba. Jadi Bapak Ibu, ini tempatnya di daerah Bet Sahur. Ini padang di Efrata, padang di mana Boaz dan Ruth ya bertemu ya Bapak Ibu. Dan coba lihat ya batu yang asli. Itu batunya warnanya batu kapur putih. Tetapi kalau kita lihat di atas, ini apa? Hitam. Kenapa hitam di sini? Karena asap api ya Bapak Ibu, dari api. Karena mereka sebiasanya tinggal di sini, kalau mereka mau masak, kalau mereka mau itu, jadi mereka masak dan tinggal di tempat ini. Aku mau menjelaskan satu hal sebelum kita mulai ibadah Bapak Ibu. Di daerah sini, dan kita perlu tahu, orang pertama yang dapat kabar dari malaikat Tuhan bahwa Yesus Kristus anak Tuhan Juru Selamat dilahirkan. Siapa itu? Gembala. Bukan imam besar Yahudi, bukan orang Farisis, bukan orang Sadukis. Ya Bapak Ibu, kenapa gembala-gembala itu mereka orang pertama yang mendapatkan kabar dari malaikat Tuhan? Kenapa Bapak Ibu? Mereka tidak pernah ke sekolah teologi, tidak pernah ke Bait Allah. Mereka orang yang biasa. Orang ya bukan soalnya di sini miskin atau ya gini, bukan, tapi mereka orang apa? Yang sangat kesederhanaan dan murah hati. Mereka percaya kalau malaikat Tuhan ya Pak Pendeta,
Kalau malaikat Tuhan menurut saya, kalau dia menampakkan diri kepada siapa? Orang Farisi dan imam-imam besar Yahudi ya di Yerusalem dan berkata kepada mereka, ayolah pergi ke kota Daud karena Masias dilahirkan di sana. Pasti mereka tidak akan percaya. Kenapa? Ada banyak apa pertanyaan. Oh, oke, Masias dilahirkan di kota Daud. Oke, di mana? Oh, di kandang domba. Oh, tidak mungkin. Gambar mereka, gambar orang Yahudi untuk Masias itu beda, Bapak Ibu. Apa maksudnya beda? Bahwa Masias mereka kalau dia dilahirkan harus dilahirkan bukan di kandang domba, tetapi di istana besar. Ya, desa yang kecil yang tidak terkenal, wah tidak mungkin. Harus ada di mana? Dari kota besar, kota Bethlehem atau Yerusalem. Makanya ada banyak pertanyaan, ada banyak itu, jadi pasti mereka tidak percaya. Makanya malaikat Tuhan yang menampakkan diri kepada yang bagaimana? Orang yang apa? Kesederhanaan, orang yang luar biasa. Bapak Ibu, kunci kerajaan masuk surga, ya itu apa? Kesederhanaan. Amin. Ya. Mereka orang yang luar biasa, Bapak Ibu. Bukan soalnya di sini aku bilang miskin atau ya kaya. Yesus, kita nanti akan melihat di gereja kelahiran Yesus Kristus bahwa Yesus dilahirkan di mana? Di goa yang dipakai sebagai kandang domba. Di goa itu kita akan melihat tempatnya persis ya di mana Yesus Kristus dilahirkan. Yesus anak Tuhan juru selamat. Yesus Tuhan kita ya dari apa sisi yang maha tinggi, dia apa dilahirkan di atas bumi di daerah yang paling rendah di goa. Kenapa Bapak Ibu? Lagi untuk itu Bapak Ibu, untuk kesederhanaan. So simple, so humble. Itu kunci masuk kerajaan surga. Kita kedatangan yang pertama, Yesus datang sebagai apa? Bukan raja, bukan ya Bapak Ibu untuk menagih orang. Datang sangat ya simple, murah, kesederhanaan, luar biasa. Dia dilahirkan di kandang domba. Dia mau datang untuk melengkapi, membuka mata orang, ya, tetapi mereka tidak percaya. Seperti imam-imam besar Yahudi, karena gambar mereka tentang Masias itu jauh beda. Ya. Jadi inilah tempatnya Bapak Ibu, salah satu tempat, lihat ini goanya, di mana gembala tinggal bersama domba-dombanya waktu Yesus ya Bapak Ibu dilahirkan di kota Bethlehem, dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada mereka. Dan dari sini, by the way Bapak Ibu, dari sini kalau mereka mau jalan kaki ke goa kelahiran Yesus Kristus yang di Bethlehem, itu hanya 20 menit, 25 menit, dekat ya, dekat sekali. Jadi daerah Bet Sahur dan di atas itu daerah Bethlehem. Silakan ya pastor, kita ibadah sebentar di tempat ini. Nanti setelah kita ibadah, nanti kita taruh persembahan di tempat ini intensif. Jadi mari kita siap-siap untuk ibadah. Silakan ya Pak Pendeta di sini. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Hari yang sangat diberkati oleh Tuhan. Hari yang indah dan mulia untuk kita semua, yang Tuhan beri kesempatan untuk hadir pada saat ini. Satu kesyukuran kita kepada Tuhan kalau Tuhan izinkan kita semua pada pagi hari ini ada di tempat ini. Mari sebelum kita mulaikan ibadah, buka hati kita masing-masing. Waktu kita hanya 20 menit, buka kepada Tuhan. Kami tidak mungkin dari Papua. Ya. Karena daerah kami adalah daerah penginjilan terakhir dari kebenaran firman, untuk membuka orang Papua dari ketelanjangan, kebodohan. Saya mau berikan satu lagu dalam bahasa daerah saya. Kita hidup ini suatu jalan kehidupan. Jadi bahasa daerah saya judul lagunya Rangguni. Sambil bapak-bapak yang lain dari bahwa siapapun saya dan saudara hari ini, dari manapun kita datang, dimanapun kita ada hari ini, tempat bukan persoalan, tapi ketika kita setia dengan Tuhan, gembala-gembala di waktu malam tidak ada yang lihat, tidak ada yang tahu. Ibadah di Goa Padang Gembala yang dipimpin oleh
Selasa. Next lusa Tuhan Yesus berkati. Kita akan lanjut lagi dengan perjalanan siaran kita di siang hari ini. Ikuti terus. Shalom. Tuhan berkati. Melayani Tuhan, jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi yang melambangkan apa yang terjadi di daerah sini, di daerah Padang Gembala. Gambar yang pertama ini dia, mereka Tuhan menampakkan diri gembala di daerah sini, di daerah Padang Gembala. Yang kedua, yang ada di pinggir gereja, ada gambar yang gembala sudah ada di rumah di mana Yesus dilahirkan di Bethlehem. Ya, coba lihat, ini bagus sekali. Ya, ini gembala sudah ada di dalam goa di mana Yesus sudah dilahirkan. Dan yang terakhir, waktu mereka pulang, coba lihat ya gambar yang ketiga, waktu mereka pulang dari tempat ya di mana Yesus dilahirkan. Jadi Yesus dilahirkan di sana di Bethlehem. Jadi mereka pulang dari goa di mana Yesus dilahirkan. Dan mereka pergi lagi ke sini, tapi coba lihat bagaimana senang sekali memuji Tuhan. Ya, mereka ya Bapak Ibu, coba lihat di dalam kita memuji Tuhan bahwa Yesus Kristus anak Tuhan dilahirkan di kota Daud. Sekali lagi di sana gambar pertama itu di mana waktu mereka baru gembala ada di goa dilarang Yesus Kristus. Yang ketiga mereka pulang ke sini dari Yesus dan mereka apa? Senang dan bersuka cita, ya Bapak Ibu. Ya, memuliakan Tuhan dan bersuka cita dan senang dan juga bernyanyi. Ya, bahwa mereka. Kita telah keluar dari gereja pada Efrata. Kita akan menuju ke tempat di mana Tuhan Yesus lahir. Kurang lebih 20 menit dari tempat Padang Efrata. Bagaimana? Senangkah? Sangat senang. Oke, ikuti terus perjalanan kita. Shalom. Inilah daerah Padang Efrata, tempat di mana Padang Gembala, tempat di mana gembala-gembala menerima kabar baik tentang kelahiran Tuhan Yesus. Ibu mana? Setelah ini kita kemana, Ibu? Kami ke Bukit Zaitun. Kita mau ke Bukit Zaitun. Ya, dan nanti kita foto grup di sana. Oh, nanti kita akan foto grup di sana. Dan Perjalanan nanti dari sini masih kurang lebih berapa jauh? Nggak jauh, Nggak jauh ya? nggak jauh. Nggak sempat tidur. Oh, Nggak sempat tidur. nggak sampai nginap maksudnya. Oke. Iya, aduh jangan. Di sini ada bapak-bapak juga yang lagi jual souvenir-souvenir. Nanti kita ada Masih banyak. supaya tidak habis waktu. Kita langsung nanti ada disiapkan toko butik yang untuk kita ada semua ini. Oh, Ya, jadi nggak usah pikir langsung beli ini beli itu, nanti ada tempatnya yang lengkap. oke. Ya. Oke. Ikuti keseruan kita terus sampai ketemu di Kita bisa belanja. perjalanan selanjutnya. Ya. Thank you. Mau ke toilet dulu. Ya, mari kita kumpul ya Bapak Ibu di dalam. Puji Tuhan. Oke, Papa Ibu silakan dulu ada informasi. Silakan dulu. Good morning, selamat pagi. Selamat pagi. Shalom. Ada informasi di sana?
بيشرحون طيب أنا تشرح سوزي يا سوزي Gitu kan? ya ini lihat itu semua shofar itu barang-barang juga nanti aku mau menjelaskan ya bersama Suzi udah semua tak belum Oke, selamat pagi. Selamat pagi, Shalom. Apa kabar? Baik. Hai, nama saya Susi. Ini Susi Similikiti. I will do the informasi campur-campur. Boleh? boleh Gado-gado? Gado-gado. Enak gado-gado. Oke. أعطيني بس النجمة سونو. أعطيني النجمة اللي بتفتح. Okay. Now, industry Otama di Bethlehem kayu zaitun. Ini pohon zaitun asli. Ini dari Bethlehem. Ini khusus di sini. Bukan dari Cina. Okay? Bapak Ibu kalau kita melihat bagian ini yang besar coba lihat ya ayo yang di belakang ya datang ya kalau kita melihat di daerah sini coba lihat ini semua kayu dari apa lihat ya seperti ini patungnya siapa lihat ini keluarga kudus ya ini Yusuf Maria dan Yesus waktu mereka melarikan diri ke Mesir. Mesir. Ya, jadi ini Bapak Ibu dari kayu apa zaitun. Kayu sekali lagi pohon zaitun itu pohon tertua yang ada di atas bumi. Ya maksudnya pohon zaitun bisa tahan sepanjang umur. Ya ada satu pohon zaitun di daerah Judea yang umurnya itu ditemukan apa 5 tahun yang lalu yang umurnya lebih dari 5.760 tahun. Itu yang luar biasa. Maksudnya kalau pohon zaitun Bapak Ibu dipotong dari bawah itu tumbuh lagi. Kalau dibakar tumbuh lagi. Kalau Bapak Ibu mau mematikan pohon zaitun harus dikeluarkan dari tanah. Nah, pikiran kita kalau dikeluarkan dari tanah itu pohonnya akan mati. Tapi kalau dimasukin lagi langsung hidup lagi. Makanya pohon zaitun itu pohon yang melambangkan apa? Kehidupan. Kehidupan yang pertama, yang kedua kedamaian. Makanya semua komunitas Kristen di tempat ini, keluarga Kristen di kota Bethlehem, kehidupan mereka, ya penghasilan utama mereka datang dari kayu zaitun. Dari kayu zaitun. Makanya Bapak Ibu coba lihat sebelah sana, itu semua patung Tuhan Yesus, keluarga kudus, tabut perjanjian, itu semua dari pohon zaitun, Dan orang-orang yang keluarga di Bethlehem itu yang mereka itu Bapak Ibu itu bukan mudah, sangat sulit. Kenapa? Itu buat tantangan. Dan coba lihat, wah itu luar biasa. Ada banyak ya di tempat ini. Coba lihat, kalau kita juga mau melihat ya tentang zaitunnya, kalau ada berwarna-warni, ya coba lihat, ini banyak warna. Kuning, abu-abu sedikit coklat, itu semua berarti pohonnya tua sekali. Ini kalau kita melihat ini Bapak Ibu satu warna kuning berarti pohonnya sedikit apa? Muda. Ya, jadi kita juga bisa memilih ya tempat ini. Ya, jadi itulah tentang So, ada salib, ini prayer cross, ini Papa Kami, ini bahasa dalam bahasa Indonesia ada juga Papa Kami yang di tempat ini. Ada kalung. Rosario, kalung, Okay. itu semua. We have also kitchen utensils, or if you want to hit your husband. Now, Yang paling penting dia mau menjelaskan tentang salib Yerusalem. Ingat Bapak Ibu masih ingat kemarin salib Yerusalem, 5 luka Yesus dari 4 penginjil dan juga apa? Ini God bless our home. Ini bagus sekali Bapak Ibu. Kita tidak bisa pulang lagi ke Indonesia tanpa membawa apa? Salib yang seperti ini. God bless our home. Itu ada apa? Coba lihat, ada di dalamnya batu dari Golgota, ada juga kemenyan, ada juga daun zaitun, dan ya Bapak Ibu di sini itulah bagus sekali. Dan ada tergantung, ada kecil, ada besar, ya tergantung ada. Tapi dia mau menjelaskan tentang salib Yerusalem dan bintang Raja Daud. okay, also we have bintang. Ini salib Yerusalem. You can wear as a salib, simsalabim, empat penjuru dunia. Bisa dibuka. Ini emas dan brilliant. Okay, also melambangkan gerbang emas, golden gate, goes back to the salib. Ini
Okay. Ada the salib in mass asli, brilliant asli. Ada also mass T masculine. Ada in perak also as well. Yeah. We also have ini bintang Raja Daud. Also the buka. Okay. Goes back to the start. We also have ini bintang Raja Daud with salib Jerusalem. Ini bintang Raja Daud. Coba lihat Bapak Ibu, bukan hanya bintangnya, tapi batu-batunya. Batu-batu yang ada di bintangnya, itu batu 12 suku Israel. Nah coba lihat, setiap suku zaman Tuhan Yesus dan sebelumnya, setiap suku ada batu khusus. 12 suku Israel jadi 12 batu yang Israel. Jadi di bintangnya Bapak Ibu yang melambangkan apa? Kota Raja Daud itu melambangkan 12 suku Israel, termasuk 12 batunya suku Israel, dan apa termasuk salib ada di itulah Bapak Ibu. Ada kecil, ada yang besar. Semuanya barang garansi perak. Ada di pusat oleh-oleh di kota Bethlehem. Di sini semua oleh-oleh yang dibuat oleh masyarakat asli. Ini ada souvenir-souvenir yang luar biasa, batu-batu. Dan ini adalah dari kayu, ini asli. Kita jalan menuju gereja di mana Yesus dilahirkan. Gereja di mana tempat kelahiran Yesus. Jalannya agak menanjak, terus ke atas. Lumayan sedikit menguras tenaga, tapi tetap sukacita. Oke, ikuti terus perjalanan kita bersama Sion Travel. Kita sudah dekat dengan gereja. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti Kayaknya pintu masuk. ku tetap cinta Kelihatannya pintunya pendek. Abuna Isa. Ya Abah, Bapa, Sebentar lagi kita ini masuk di aku anakmu, gereja rayakanlah selalu tempat kelahiran Yesus Kristus Sang Raja Damai. Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah Oke. sesuai dengan Ini pintu masuk. rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidup, Masuk gereja, biasanya kita ambil foto grup. tetap cinta Fotonya Yesus begini. selamanya. Buat foto grupnya itu seperti ya Bapak Ibu coba lihat ini gambar di depannya itu bintang di mana Yesus dilahirkan, dan fotonya begini ya. Jadi itu ya Bapak Ibu sebiasanya mereka itu harganya $8. Nanti ada kalau ada yang mau pesan jadi angkat tangan orangnya di sini, oke? Jadi kita hanya foto grup bintang ya. Jadi kita ya langsung
ya Bapak Ibu. pakailah sesuai dengan rencana. Tolong ya Bapak Ibu cepat kita foto karena kita mau masuk ke gereja. Iya. Ibu mau kemana? Mau ke dalam. Oke. Kenapa kita harus tunduk? Karena kita harus merendah di depan Yesus. Makanya pintunya dibuat kecil. Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai Kita mau masuk di pintu masuk. Kita tunduk. pakailah sesuai dengan rencanamu, pakailah sesuai dengan Yang kedua kita mau dari sini sekarang langsung ke goa kelahiran Yesus Kristus. Jadi tolong Bapak Ibu jangan kiri kanan foto sini sana, kita langsung ke sana karena tidak ada antri. Puji Tuhan Bapak Ibu, sebiasanya kita antri di sini 3 jam dan ada banyak grup di belakang kita. Mari kita langsung ke sana. Oh, Yesus baik. Thank you. Oma, Cek. Oma di mana Oma? Ini satu Oma. Hah? Terus. Ya, kita udah masuk di tempat di mana Yesus pernah dilahirkan. Sedikit antri. Tua, gereja pertama yang dibangun di atas bumi ini. Itu gereja yang dibangun oleh Ratu Helena Ibunya, Kaisar Romawi Konstantinus. Gereja ini dibangun di mana Bapak Ibu? Di atas goa. Sekali lagi, di mana kita berdiri sekarang? Di mana kita semua berdiri? Di bawah kita, coba lagi. Gereja ya yang dijaga oleh Ordo Yunani Ortodok, Kristen Yunani Ortodok, dan gereja ini dibangun persis di atas goa. Berarti goa di mana Yesus dilahirkan ada di bawah kita. Makanya kita harus apa? Kita akan turun, ada tangga-tangga turun sampai dalam goa dan kita keluar dari sebelah. Ya, kita akan keluar dari sebelah. Jadi Bapak Ibu, dari hari yang pertama kita berdoa selalu kita bilang selamat datang di gereja tertua, gereja pertama, gereja di mana anak Tuhan Juru Selamat kita Yesus Kristus dilahirkan. Ya, di gereja Yesus. Gereja ini dijaga oleh 3 Kristen denominasi. Dan kalau Anda melihat Bapak Ibu, cobalah ini tipikal di mana kita sekarang berada. Itu tipikal gereja Yunani Ortodoks. Coba lihat, itu semua gambar-gambar mosaik, itu lampu miliar, itu semua Bapak Ibu asli itu gereja Yunani Ortodoks. Ya, maju ke depan. Yang ke, ya kasih dia jalan.
Yang kedua, Bapak Ibu, ada ortodoks juga Yunani, termasuk Yunani ortodoks, ada Fransiskan Katolik di sebelah di sana di gereja Santa Caterina, nanti kita lihat. Dan yang ketiga, terakhir, ada bagian kecil untuk orang Kristen dari Armenia. Yang itu sebelah di sana cuma dia 2 meter yang tidak ya. Kasih dia jalan, dia mau keluar sini. Oke lah. Jadi kita akan, Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan apa? Turun ke bawah. Oke? Dan kita akan melihat apa di dalam goa. Ya Bapak Ibu, Anda perlu tahu bahwa di dalam goa kita akan melihat 2 hal. Ada 2 tempat. Kita turun tangga, sebelah kanan di bawah altar ada bintang Bethlehem, bintang perak. Di mana ada bintangnya, itu tempat asli di mana Yesus Kristus dilahirkan. Oke Bapak Ibu, ini yang pertama. Yang kedua, ya dekat bintangnya sebelah kiri, depan, ya dekat bintangnya sebelah kiri ada tempat palungan. Oke, palungan di mana waktu Yesus dilahirkan, jadi di ada tempat apa? Bintang, dan di mana ada bintang perak itu tempat di mana Yesus Kristus dilahirkan. Dekat bintangnya ada tempat palungan. Palungan yang asli tidak ada di bawah. Kenapa? Karena abad ke-12 Masehi, tanah suci ini dikuasai ya pada waktu itu oleh zaman perang salib. Orang perang salib pada waktu itu, waktu mereka kembali lagi ke Eropa, ke tempat mereka, jadi mereka membawa palungan itu dari tempat ini, dari Gua Kedaran yang asli sampai Eropa, dan sekarang itu berada di dalam gereja Maria Maggiore di Italia. Palungan yang asli ada di dalam gereja Maria Maggiore di Italia, di Roma. Yang kedua Bapak Ibu, di sini itu gereja Yunani Ortodoks, di sana itu gereja yang di sana ada gereja apa? Gereja Fransiskan Katolik, yang itu Kastonian Santo. Benar-benar gereja ini Bapak Ibu gereja tertua di atas bumi. Nah kita tahu Helena yang datang dari Kapadokia, yang itu Turki sekarang, dia membangun banyak gereja di seluruh tanah suci. Bukan 1, 2, 3, tapi 100-an gereja di seluruh tanah suci. Tetapi tahun 614 Masehi, semua gereja-gereja yang dibangun oleh Kristen dan dibangun oleh Helena akan dihancurkan oleh tentara Persia. Tahun 614 Masehi, Persia. Waktu itu tentara Persia mereka menguasai dan menghancurkan semua gereja. Kenapa? Orang Persia waktu itu 614 mereka beragama apa? Mereka percaya dengan api, dewa, mereka percaya dengan ibadat dewa-dewa apa ya, bukan Allah yang benar, orang Israel. Jadi bagi mereka siapa itu Yesus? Ayo hancurkan semua gereja-gereja. Jadi mereka menghancurkan semua gereja, semua biara, semua tempat, kecuali satu gereja yang tidak dihancurkan oleh tentara Persia, yang itu gereja ini. Kenapa? Alasannya, kenapa? Yuk tahu. Ayo. Kenapa alasan? Kenapa gereja Kelahiran itu gereja yang hanya gereja ini yang berdiri pada waktu itu, semua gereja dihancurkan kecuali gereja ini. Kenapa Bapak Ibu? Ada yang tahu? Bapak Ibu ingat pada waktu itu tentara Persia masuk gereja ini dan mereka mau menghancurkan gereja ini. Tetapi waktu mereka masuk dan mereka melihat bahwa ada satu gambar besar, ikon besar, dan di ikon itu ada 3 raja mereka. Bapak Ibu, waktu Yesus dilahirkan di kota Bethlehem, siapa yang datang dari timur? Orang Majus. Majus itu 3 raja Majus datang dari Persia, mereka orang Persia. Jadi mereka datang dari Persia sampai mereka mengikuti apa? Bintang, ya. Dan itu bintang Bethlehem yang ada di bawah sekarang. Mereka mengikuti bintang Bethlehem sampai tempat ini, bintang itu, bintang timur, sampai kota Bethlehem. Waktu mereka datang Bapak Ibu, tentara Persia, mereka bukan tentara Persia tapi itu 3 Majus, 3 orang Majus, mereka datang ke sini membawa apa bersama mereka? Persembahan. Kemudian mur, berlian, semua.
datang sampai tempat ini dan mereka tahu bahwa satu anak di sini dilahirkan, dia menjadi anak apa? Raja dunia, raja di atas segala raja. Makanya mereka datang di sini dan bertanya Raja Herodes. Waktu Raja Herodes dia apa dapat kabar langsung, dia jadi marah sekali dan dia mau membunuh semua anak-anak di laki-laki di suku ini. Tapi waktu tentara Persia datang dan mereka melihat bahwa ada satu gambar besar, dan di gambar itu ada 3 raja mereka, yaitu Raja Persia, Majus. Jadi pada waktu itu mereka bingung. Mereka bilang, oh, raja kami sudah pernah di tempat ini di Bethlehem. Wow, ini mungkin tempat apa? Tempat suci bagi keturunan kita. Jadi mari kita jaga tempat ini dan tidak menghancurkan. Jadi Bapak Ibu, mereka tidak menghancurkan gereja ini, tetapi mereka menyembah Tuhan Yesus di tempat ini. Orang-orang Persia pada waktu itu. Makanya Bapak Ibu, gereja ini tidak dihancurkan oleh tentara Persia. Mari kita maju ke depan ya Bapak Ibu. Sebentar lagi akan masuk. Ini pintunya. Sebentar ya, ibu-ibu jangan turun. Sudah. Ya, bukan turun dulu. Biar tidak- Kami satu turun. Biar tidak antri. Ya. عافية صباح الخير، سوري ما عرفتش احكي معك، انا في المهنة بخلص. كل شيء تمام، بحكي معك بعدين. ماشي، كل شيء تمام مع البنات. Bisa ya, Bapak Ibu jongkok bisa menciumi bintangnya, bisa turun lihat, tapi juga kalau mau foto itu cepat karena hanya bukan ya setiap orang dapat 1 menit, tidak, itu karena lihat di belakang kita banyak orang, jadi kita turun cepat menciumi bintangnya baru kita lanjut. Ayo. Hold each other, help each other, because these steps are not and please let the group come completely in front of us. Do not go between the group even if you see there was space. Let them go inside like a complete group, and then I ask our gentlemen who are at the front the same. Do not let other group penetrate between us. Everybody go inside as a group, as a complete unit. Ya, sebentar lagi kita sudah masuk. Inilah tempat di mana Yesus lahir. As you see the people, they try to touch the stuff. That's what you want. After that, you look at the video. Danger place for animals food. Sheep food there. You can touch. You can take pictures. Keluar dari palungan di mana Yesus lahir. Puji Tuhan karena bisa sentuh langsung tempat yang luar biasa. Ibadah mereka dan ada misa, makanya tempatnya ditutup sampai jam 12.
baru kita akan melihat. Nah, sekarang kita mau dari sini melihat ya gereja Santa Catrina. Foto dari sini kita masuk halaman gereja dan sesudah itu kita mau ke mana? Ke tempat restoran untuk makan siang. Makan siangnya harusnya itu lebih awal karena di sana nanti ada banyak grup akan datang. Jadi tolong Bapak Ibu kita kerjaan sama harusnya lebih cepat. Oke. Ada di sana tuh sebentar saya kirim di grup. Katrina, Santa Catrina. Gereja Santa Catrina. Lagi sementara misa. Ini gereja ini tepat di sebelah tempat kelahiran Yesus Kristus. Namanya Santa Catrina. Santa Catrina. Bahasa Arab. Ya, Arab. Yesus Kristus. Dari gereja Kelahiran Yesus Kristus kita bisa mendengarkan ibadah dan di ibadah di gereja Santa Catrina. Ya, dan itu ibadah Fransiskan Katolik. Ya, Fransiskan Katolik. Ya, mari kita lanjut ya di halaman. Keluar ke halaman gereja. Nah, di tempat ini di bawah kita, coba lihat Bapak Ibu, di dekat goa kelahiran Yesus Kristus ada banyak goa. Pasti Yesus dilahirkan di dalam domba. Dekat goanya ada banyak goa asli yang tidak dipikir oleh manusia. Di bawah kita dan ada tangga-tangga ya turun sampai ya di bawah. Di bawah kita ada goa di mana Santo Hieronymus tinggal, dan Hieronymus itu dia menerjemahkan Alkitab dari bahasa Latin dari bahasa Yunani ke bahasa Latin, dan bukunya dapat nama Vulgata ya atau Vulgate. Ya.